PLN sudah menyiapkan 3 skenario recovery pasca COVID-19 untuk mengantisipasi realisasi new normal yang akan mulai diterapkan di sejumlah daerah. Skenario yang dimaksud adalah optimis, menengah, dan pesimis. Yang pertama, PLN tetap membatasi jumlah pegawai non-critical dan pegawai khusus yang dapat bekerja dari kantor sebesar 35%. Fase kedua, jumlah pegawai yang dapat bekerja dari kantor ditambah jadi 50%. Hingga fase ketiga, pegawai yang dapat bekerja di kantor ditingkatkan hingga 75%. Namun Direktur Human Capital Management PLN, Shofi F. Rukman, mengatakan kemungkinan perusahaan akan mengambil skenario menengah. Ya, untuk membahas strategi bisnis perusahaan listrik negara PLN di era new normal, first on CNBC Indonesia, kami sudah terhubung dengan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Selamat siang Pak Zul. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita mau bahas ini Pak, skenario new normal dari PLN. Katanya akan diambil yang skenario menengah nih ya Pak. Boleh dirincikan lagi seperti apa? Ya, jadi intinya PLN siap untuk menghadapi protokol atau skenario new normal sebagai salah satu BUMN, dan berdasarkan scoring yang ada, PLN telah siap 100% untuk menjalani protokol new normal ini. Nah, persiapan sudah kita lakukan sejak tanggal 22 Mei yang lalu dengan menyusun prosedur interaksi antar pegawai melalui pengaturan work from home, work from office, dan juga pegawai PLN serta pegawai alih daya dari PLN. Ini penting kami susun karena sebagian pegawai PLN tidak hanya bekerja di kantor, tetapi sebagian dari mereka misalnya melakukan pengukuran meter ke rumah-rumah pelanggan, kemudian mereka juga melakukan perbaikan daripada menjaga kesinambungan transmisi, distribusi, dan itu mengharuskan mereka keluar daripada kantor kami. Nah, juga kami mengatur prosedur yang interaksi dengan konsumen, sisi sarana prasarana sesuai dengan protokol pencegahan COVID ini, dan sosialisasi serta kampanye tentang new normal terus kami lakukan dari waktu ke waktu di seluruh jajaran PLN maupun kepada mitra kerja kami. Saya kira demikian. Iya, tadi Bapak sebutkan salah satunya yang juga dipersiapkan protokolnya tentu saja ini adalah pembaca meter yang akan mendatangi pelanggan PLN seperti apa. Nah, pada selama masa kita pandemi COVID-19 ini kan muncul beberapa isu Pak soal akurasi tagihan, selisih, kemudian tagihan yang dinilai tidak wajar. Ini seperti apa sih Pak langkah dari PLN merespons dan mengantisipasinya ke depan? Iya, kita memang menghadapi situasi yang baru, situasi yang tidak biasa, di mana kita tadinya 100% bekerja di kantor, kemudian sebagian dari kita itu bekerja di rumah. Nah, pada saat awal daripada COVID, di tanggal 23 Maret yang lalu, begitu diumumkan PSBB, kami membuat sebuah kebijakan bahwa penghitungan penggunaan daya oleh pelanggan itu tidak kami lakukan dengan mengukur langsung ke meter daripada pelanggan. Pada waktu itu kebijakan kami adalah bahwa kita menghitung penggunaan listrik pelanggan itu adalah rata-rata dari penggunaan listrik selama 3 bulan terakhir, dan itulah yang kita gunakan untuk bulan April. Tetapi dengan waktu berjalan kita melihat bahwa penggunaan listrik oleh sebagian pelanggan itu meningkat, sehingga kita tidak lagi bisa menggunakan rata-rata 3 bulan itu. Sehingga pada bulan Mei itu kita mulai melakukan lagi
eh, pengukuran meter langsung ke rumah-rumah pelanggan. Apa yang terjadi? Dengan kita menggunakan pada bulan April itu rata-rata 3 bulan terakhir, maka tagihan listrik di bulan April itu masih sama atau menggambarkan penggunaan listrik di Januari, Februari, dan Maret. Sehingga seolah-olah di bulan April itu kami menagih kepada pelanggan sebelum adanya COVID. Padahal sudah mulai meningkat. Nah, sehingga kami melihat kecenderungan itu, makanya pada awal Mei kami melakukan pengukuran langsung kembali ke lapangan. Dan disitulah terlihat bahwa kenaikan yang cukup besar di beberapa pelanggan antara bulan Maret, April, dan Mei. Ya, jadi tagihan pada bulan Mei itu sudah menggambarkan berapa penggunaan listrik yang sesungguhnya dari pelanggan tersebut. Padahal di bulan April masih menggunakan 3 bulan dirata-ratakan. Sehingga terasa bahwa di April tidak terjadi kenaikan, tiba-tiba di bulan Mei terjadi kenaikan yang sangat besar. Padahal seharusnya di bulan April sudah terjadi kenaikan. Jadi itulah yang mungkin membuat beberapa pelanggan merasa kok naiknya besar sekali. Kenapa? Karena di bulan April kami masih menggunakan meter yang rata-rata 3 bulan sebelumnya. Jadi itulah, dan kami sudah mencoba menjelaskan penggunaan listrik yang lebih akibat work from home begitu ya Pak Zul? Ya, gimana? Jadi tagihan bulan Mei ini lebih tinggi karena sudah mulai dihitung langsung dan juga tergambar adanya penggunaan daya listrik yang lebih akibat work from home. Bisa disimpulkan demikian ya Pak Zul? Betul, betul. Jadi work from home itu membuat penggunaan listrik meningkat, tetapi itu belum tergambar di tagihan bulan sebelumnya, karena tagihan bulan April itu masih menggunakan 3 bulan terakhir, kita bagi 3, kita rata-ratakan, sehingga seolah-olah dia tidak naik. Kalau untuk yang Juni ini Pak, kami mendapatkan beberapa informasi bahwa tagihan untuk yang pasca bayar Juni ini masih belum keluar. Sebenarnya ada penyesuaian sistem atau apa yang terjadi sebenarnya Pak? Saya confirm itu tidak ada. Jadi sistemnya sebetulnya tetap sama, hanya karena PSBB sejak tanggal 23 Maret, tadinya kita selalu melakukan pengukuran langsung ke meteran daripada pelanggan. Di bulan itu kita tidak lakukan. Itu saja yang beda sebetulnya. Tarif listrik kami pastikan tetap tidak naik karena tarif listrik ditentukan oleh pemerintah dan PLN tidak bisa mengubah tarif listrik per kWh. Jadi kami tegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik. Yang terjadi adalah penggunaan listrik yang berubah karena work from home itu salah satunya. Jadi saya juga di sini ingin mengkonfirmasi juga kepada Bapak, berarti juga tidak ada bahwa di sini terjadi subsidi silang antara pelanggan biasa dengan pelanggan yang mendapatkan diskon listrik dan juga listrik gratis ya berarti ya Pak ya? Ya itu memang isunya, ya berita-berita di medsos tersebar seperti itu. Tapi dalam kesempatan baik ini saya ingin tegaskan tidak ada subsidi silang. Kami tidak akan mungkin melakukan hal itu. Kami diawasi oleh Dewan Komisaris, kami diawasi oleh BPK, KPK, Kejaksaan, dan pihak-pihak lain semua itu melakukan pemeriksaan apabila PLN melakukan sesuatu di luar good corporate governance. Jadi kami pastikan bahwa kami melaksanakan semua yang dalam bisnis kami dengan good corporate governance.
Oke, subsidi listrik dan juga listrik gratis untuk masyarakat yang berhak mendapatkannya diperpanjang sampai bulan September. Seperti apa kesiapan dari PLN? Kami akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Power Lunch CNBC Indonesia Beyond Business. Dan bersama kami masih tersambung Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, First on CNBC Indonesia. Kita akan bahas seperti apa review kinerja PLN untuk tahun 2019 dan juga perkiraan untuk kuartal 1 2020 ini. Pak Zul, seperti apa kita melihat kinerja dari PLN untuk 2019? Di sini catatan kami lihat pendapatan masih bisa tumbuh tapi laba bersih turun. Seperti apa, Pak? Pertama, jelas kami PLN menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan, baik pelanggan rumah tangga, pelanggan industri, kepada seluruh mitra kerja kami, kepada seluruh stakeholder, dan sudah barang tentu kepada seluruh pegawai PLN di seluruh Indonesia, bahwa kinerja PLN pada tahun 2019 kita lihat cukup baik. Dari sisi penjualan listrik tumbuh sebesar 4,8%. Jumlah pelanggan juga meningkat sebanyak 6,4% menjadi 75,7 juta pelanggan di seluruh Indonesia. PLN merupakan salah satu perusahaan utilities terbesar di dunia. Dan kita juga mengalami peningkatan laba usaha, yaitu 22,8% menjadi 44,2 triliun rupiah. Jadi itu hal-hal yang positif. Kemudian dari sisi efisiensi kita juga bisa menjaga efisiensi daripada PLN, biaya pokok penyediaan atau BPP di tahun 2019 itu menurun dari Rp1.406 per kWh menjadi Rp1.385 per kWh di tahun 2019. Dan sebagai hasil dari pembangunan begitu banyak pembangkit, transmisi, dan distribusi, gardu induk, maka aset PLN di tahun 2019 meningkat 6,2% menjadi Rp1.585 triliun. Jadi kita melihat bahwa kinerja tahun 2019 menurut hemat kami cukup baik. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan kinerja bulan Maret tahun 2020, sudah barang tentu kita paham bahwa kita semua terdampak oleh COVID-19 ini. Pelanggan terdampak, kami juga terdampak oleh hal itu, sehingga kita sudah mulai merasakan di sekitar awal Maret itu terjadi penurunan demand daripada listrik. Konsumsi listrik di Maret 2020, kalau kita bandingkan dengan Maret 2019, itu hanya tumbuh 2,36%. Sebuah angka yang menurut track record daripada apa yang terjadi di masa lalu, 2,36% kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, itu sebuah angka yang kecil di PLN. Jadi kita sudah mulai terdampak dengan itu. Dan juga di triwulan 1 ini kita paham bahwa kurs dolar itu mulai meningkat, rupiah melemah, sehingga itu menambah beban operasi dari PLN. Di samping juga kita tahu bahwa cost of fund meningkat sebagai dampak dari gejolak ekonomi global akibat COVID ini. Namun kita bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa biaya energi primer itu trennya berkebalikan, karena energi primer mengalami penurunan. Harga minyak mentah turun drastis menjadi $30 per barel, kemudian harga batu bara juga mengalami penurunan, sehingga kenaikan-kenaikan yang saya sebut tadi relatif di-offset oleh penurunan-penurunan biaya di sisi energi primer. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih
kepada pemerintah yang mensupport keuangan daripada PLN dengan sebaik-baiknya, sehingga hal-hal yang di waktu yang lalu masih merupakan hutang pemerintah kepada PLN itu akan dibayar di tahun 2020 ini. Di samping tadi, maaf saya sedikit terlupa, bahwa pemerintah juga menjaga harga gas sehingga harga gas di sektor kelistrikan itu di waktu mendatang akan turun sesuai dengan standar yang telah disampaikan oleh atau diputuskan oleh pemerintah. Saya kira itu kita melihat secara umum kita terimpact, kita terpengaruh oleh COVID ini, namun juga kita melihat hal-hal yang sebaliknya, yaitu bahwa energi primer menurun. Sudah barang tentu ini harus kita alami, harus kita jalani ya sampai redanya COVID ini, yang mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi COVID ini akan mereda, sehingga demand daripada listrik akan meningkat, dan dengan demikian maka pendapatan dari PLN di waktu-waktu yang akan datang, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan seterusnya, kita mengharapkan bahwa pendapatan PLN akan meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, akibat dampak pandemi corona yang tadi Bapak jelaskan, apakah PLN tetap pada target kinerjanya di tahun 2020 ini, ataukah akan ada adjustment atau penyesuaian, Pak Zul? Sudah barang tentu kita harus melakukan adjustment, ya, adjustment dari sisi misalnya penurunan daripada demand. Kami menyadari, kami mengalami sendiri bahwa sistem Jawa Bali itu beban puncaknya di saat ini itu turun di sekitar 11%. Kami juga bersimpati bahwa pelanggan bisnis kami konsumsi listriknya turun di sekitar 15%. Kemudian pelanggan industri kami kebutuhan listriknya turun di sekitar 11%. Sehingga dari semua itu, walaupun ada sedikit kenaikan pendapatan dari pelanggan rumah tangga, namun kenaikan itu tidak mengcover penurunan dari sisi pelanggan bisnis maupun industri. Karena itu kami harus menyesuaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP 2020 ini, dan ini dalam proses untuk kami sampaikan kepada pemegang saham untuk membuat RKAP yang baru, revisi RKAP tahun 2020. Namun sebuah hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah apapun yang terjadi dengan penurunan penerimaan dari PLN dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, kami berkomitmen kepada satu hal, bahwa kami akan menjaga keandalan daripada listrik kepada seluruh pelanggan, baik pelanggan rumah tangga maupun industri di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah mandat kami nomor satu, mandat untuk menjaga keandalan listrik dari seluruh pelanggan. Mandat yang paling ini utama akan dijaga ya Pak. listrik. Kita tahan dulu Pak Zulkifli, karena sebentar lagi perdagangan saham sesi yang kedua akan dibuka. Kami akan update dulu sebentar dan nanti akan kembali lagi berdialog bersama dengan Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN. Ya, sekarang kami akan ajak kembali Anda berdialog bersama dengan Bapak Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN First on CNBC Indonesia. Menarik sekali tadi Anda katakan terakhir Pak, akan menjaga mandat keandalan untuk kebutuhan listrik tanah air. PLN ini yang akan dijaga meskipun dalam kondisi yang saat ini masih terpapar efek pandemi COVID-19. Yang saya ingin ketahui juga Pak, kinerja bisnis broadband PLN di masa pandemi corona ini seperti apa Pak? Tadi saya sampaikan bahwa
sebagai salah satu bagian daripada bisnis PLN, kita ini memiliki bisnis broadband ya, yang dilakukan oleh Icon Plus. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa bisnis broadband ini yang dilakukan oleh Icon Plus ini masih pada tahap yang sangat dini, baru di tahap awal, karena dari sisi retail maupun korporat itu baru di launching di Oktober 2019. Namun kami melihat bahwa prospeknya sangat baik dan jumlah pelanggan retail telah naik tiga kali lipat dibandingkan dengan akhir tahun 2019. Jadi intinya bahwa ini sangat promising, bahwa ke depan ini prospeknya baik, tapi juga kami paham bahwa kami masih dalam tahap awal dan banyak hal yang harus kami tingkatkan agar layanan pelanggan itu bisa baik di waktu-waktu yang akan datang. Jadi akan terus dikembangkan, strateginya seperti apa, Pak? Strategi bisnisnya adalah dua hal. Pertama adalah kita selalu di dalam bisnis itu melakukan intensifikasi, artinya meningkatkan pendapatan dari pelanggan existing, sehingga mereka meningkatkan bandwidth-nya dan lain-lain. Tetapi intensifikasi saja tidak cukup. Kita harus memiliki taktik atau strategi yang lain, yaitu ekstensifikasi. Apa itu ekstensifikasi? Ekstensifikasi artinya kita akan menambah jumlah pelanggan dengan pelanggan baru. Nah, inilah yang juga sangat menantang, adalah bagaimana bisnis ini bisa beroperasi di tidak hanya lokasi-lokasi yang ada saat ini, tetapi juga di lokasi-lokasi di mana mereka belum memiliki keberadaan. Sehingga gabungan dari dua hal itu, intensifikasi dan ekstensifikasi, itulah yang akan meningkatkan bisnis broadband daripada PLN Group melalui Icon Plus ini di waktu-waktu yang akan datang. Pak, untuk rasio elektrifikasi terakhir 2019 kan 98,89%. Seperti apa Pak strateginya untuk terus menggenjot rasio elektrifikasi sampai 100%? Mandat kita di PLN tidak hanya menambah penggunaan listrik dari pelanggan-pelanggan existing, tetapi juga melistriki daerah-daerah yang selama ini belum merasakan listrik selama 75 tahun Indonesia merdeka. Sehingga ada satu hal yang sering kami sampaikan kepada masyarakat, kepada juga teman-teman di PLN, adalah bagaimana kita menghadirkan terang dan menyalakan mimpi. Artinya kita menghadirkan listrik ke seluruh daerah-daerah di Indonesia yang selama ini belum merasakan listrik, tetapi juga menyalakan mimpi dari putra-putra, putri-putri daerah di daerah itu yang selama ini terbatas kemampuannya untuk belajar dan hal-hal lain hanya karena listriknya belum ada. Jadi kita akan terus melakukan menambah desa-desa yang selama ini belum terlistriki ke seluruh Indonesia, sehingga kita memiliki target pada akhirnya nanti kita menuju kepada rasio elektrifikasi 100%. Dan itu termasuk sesuatu program yang terakhir beberapa bulan yang lalu telah disetujui di rapat terbatas kabinet, yaitu menghadirkan listrik di Papua, di Papua Barat, di Maluku, di Nusa Tenggara, yang pada waktu itu telah disetujui kita akan melistriki 433 desa di daerah tertinggal
terluar, terpencil, terdepan tersebut. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menghadirkan terang dan menyalakan mimpi. Menyalakan mimpi ya Pak. Dan ini Pak, terakhir saya ingin mengetahui, meskipun tadi Bapak sudah sebutkan bahwa saat ini tengah dalam proses revisi RKAP, kami ingin mengetahui target laba dan pendapatan untuk 2020, ada gambarannya Pak atau guideline-nya? Untuk terkait dengan 2020 ini belum bisa kita sharing karena masih di dalam diskusi dengan pemegang saham. Namun sebagaimana kami sampaikan, pengaruh daripada penurunan demand, penurunan harga minyak, peningkatan cost of fund, dan risiko daripada likuiditas, ya, itu hal-hal yang menjadi masukan dari bagaimana kita menyiapkan revisi RKAP PLN tahun 2020. Dua hal yang sangat penting yang kita akan lakukan di tahun 2020 ini adalah, pertama kita akan melakukan efisiensi OPEX. Bagaimana biaya operasi kita lakukan efisiensi. Yang kedua, kita melakukan optimasi daripada CAPEX. Bagaimana perencanaan investasi kita di tahun 2020 ini disesuaikan dengan keadaan terakhir akibat daripada COVID ini. Jadi semua hal yang saya sebutkan tadi, itulah hal-hal yang masuk di dalam pertimbangan kita membuat revisi kinerja atau RKAP PLN tahun 2020 ini. Oke, kami nantikan Pada Pak akhirnya update-nya kami RKAP 2020. Terima kasih banyak Bapak Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN, sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia.